Saudari-saudari terkasih, pada hari ini di semua paroki di Keuskupan Agung Semarang dibacakan sapaan surat gembala Bapak Uskup untuk kita, terutama kita yang ikut bersyukur bersama seluruh bangsa dan Indonesia. Maka surat gembala ini adalah surat gembala 76 tahun kemerdekaan Indonesia. Bapak Uskup memberi judul Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh. Bapak Kardinal, Bapak Uskup, para romo, bruder, suster, frater, ibu, bapak, kaum muda, remaja, dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, berkah dalem. Saya berharap dan berdoa Anda semua ada dalam keadaan sehat dan bahagia berkat perlindungan Tuhan. Hari ini kita merayakan Hari Raya Santa Perawan Maria diangkat ke surga. Melalui perayaan ini, gereja mengundang kita, putra-putrinya, untuk bersyukur pada Allah yang telah berkenan memuliakan Bunda Maria, Bunda Sang Juru Selamat kita. Bunda Maria yang tidak pernah tercemar oleh dosa diangkat ke surga dengan jiwa dan raganya. Pengakuan iman gereja ini dinyatakan secara resmi oleh Bapak Suci Paus Pius ke-12 dalam Dogma Munificentius Deus pada tanggal 1 November 1950. Dikatakan dalam dokumen tersebut bahwa Bunda Maria setelah menyelesaikan perjalanan hidup duniawinya diangkat tubuh dan jiwanya ke dalam kemuliaan surga. Bunda Maria adalah pribadi yang penuh syukur, spontan dalam perhatian dan karya, baik pada sesama serta hangat dalam persaudaraan. Hal itu dia tunjukkan baik melalui kunjungannya kepada Elizabeth saudarinya maupun melalui ungkapan syukur yang dilantunkannya secara spontan dalam kidung pujian Magnificat sebagaimana kita dengarkan dalam Injil Lukas tadi. Saudari-saudari terkasih, bersama Bunda Maria yang menyampaikan pujian atas karya penyelamatan Tuhan bagi umatnya, kita sebagai warga gereja dan negara juga diajak untuk bersyukur atas peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Melalui peringatan ini kita hendak bersyukur dan memuji Tuhan yang tetap memperkenankan kita untuk terus menyaksikan dan mengalami penyertaannya terhadap bangsa Indonesia, khususnya di tengah hantaman pandemi COVID-19. Karena berkatnya, Indonesia menjadi bangsa yang tangguh dan terus bertumbuh, sebagaimana terumus dalam tema peringatan Hari Kemerdekaan ke-76, yaitu Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh. Indonesia Tangguh hendak menyatakan bahwa negara dan bangsa ini tetap tangguh dan berdiri tegak hingga usianya yang ke-76. Indonesia Tumbuh bisa bermakna sebuah pernyataan bahwa negara dan bangsa ini terus bertumbuh dan berkembang. Bisa juga bermakna ajaan kepada seluruh warga masyarakat Indonesia untuk bekerja bersama bagi tumbuh kembangnya negeri ini. Kita semua merasakan bahwa pandemi COVID-19 ini telah berdampak sangat besar di hampir semua bidang kehidupan, terutama bidang kesehatan, keagamaan, pendidikan, ekonomi, dan sosial kemasyarakatan. Dalam semangat kemerdekaan ini, kita diajak meningkatkan persaudaraan dan kerjasama untuk terus berjuang mewujudkan Indonesia yang tangguh dan yang tumbuh. Jangan biarkan pandemi ini mengikis semangat juang dan kerjasama kita untuk terus membangun bangsa. Saudari-saudariku yang terkasih, kita telah diberi kemenangan oleh Yesus Kristus yang menjadikan kita putra-putri yang merdeka. Bandingkan dengan bacaan 1 Korintus 15 ayat 54 sampai 57 yang biasa dibacakan pada Hari Raya Kemerdekaan. Sebagai orang-orang merdeka, kita diajak untuk mengisi kemerdekaan itu secara tepat atau secara sakcoro bener lan pener. Hal ini kita lakukan bukan dengan menyia-nyiakan dan menyalahgunakan kemerdekaan untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan yang merusak sendi-sendi kehidupan sebagai bangsa, melainkan dengan hidup sebagai hamba-hamba Allah yang saling menghormati dan mengasihi sebagai saudara sebangsa dalam takut akan Tuhan serta hormat terhadap
pemerintah. Juga biasa kita dengar dalam bacaan 1 Petrus 2 ayat 13 sampai 17, bacaan Hari Raya Kemerdekaan. Terlebih dalam keprihatinan terhadap berbagai dampak COVID-19 atas bangsa kita selayaknya bersatu dalam tekad dan semangat, serta bekerja sama mengupayakan pemulihan bangsa ini dalam segala bidang kehidupan. Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, mengakhiri surat Gembala dalam rangka memperingati 76 tahun Indonesia Merdeka ini, secara khusus saya berdoa untuk Anda semua yang saat ini sedang letih lesu dan berbeban berat, terutama karena dampak pandemi COVID-19. Saya juga berdoa khusus bagi Anda yang sakit, berkekurangan, dan harus menanggung beban kehidupan yang berat. Allah yang penuh belas kasih senantiasa menyertai, meneguhkan, menguatkan, dan memberikan penghiburan kepada Anda semua. Tak lupa saya juga mengajak Anda semua untuk tak henti-hentinya berdoa kepada Tuhan dengan pengantaraan Bunda Maria agar kita segera terbebaskan dari virus corona ini. Semoga upaya-upaya untuk melakukan vaksinasi kepada seluruh warga masyarakat segera terwujud, sehingga pandemi COVID-19 segera berakhir, kehidupan bermasyarakat menjadi normal lagi, kondisi sosial ekonomi kuat kembali, dan akhirnya kondisi hidup seluruh bangsa manusia dipulihkan kembali. Kita juga berdoa untuk bangsa Indonesia agar dianugerahi semangat persatuan, persaudaraan, dan kerukunan di atas dasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita berdoa untuk para pemimpin bangsa kita, khususnya Presiden dan Wakil Presiden, serta jajaran Kabinet Indonesia Maju, agar senantiasa diberi kebijaksanaan dalam memimpin bangsa ini. Akhirnya mari kita gelurakan semangat juang kita, Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Semarang, 4 Agustus 2021, peringatan Santo Yohanes Maria Vianney Imam, Bapak Uskup kita, Monsinyur Robertus Rubiatmoko, berkah dalem. Kita bersyukur bahwa kita juga ikut mengambil bagian dalam rasa syukur ini. Mungkin kita juga memohon berkat supaya tidak hanya Indonesia yang tangguh dan Indonesia yang tumbuh, keuskupan yang ikut tangguh dan keuskupan yang ikut tumbuh, kita sebagai umat paroki Santa Maria Assumpta juga ikut menjadi tangguh dan terus bertumbuh. Marilah kita syukuri di dalam perayaan Ekaristi ini. Kita bangkit berdiri, mengungkapkan kembali iman kepercayaan kita kepada Allah dengan mendoakan syahadat yang singkat.